Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan terus jawab pertanyaan dari para netizen semua ya. Uh, ada pertanyaan menarik seputar Enkas ya. Apakah Bang Asep pernah pakai Enkas enggak? Gitu. Pernah ya. Saya memang generasi yang ngalamin lab itu pakai Enkas gitu ya. Nah, bagaimana keberhasilannya sama saja tergantung kedisiplinan kita ya. Jadi kalau misalnya kita semprot alkohol sebelumnya ya, sebelum masuk ke Enkas gitu, tapi ini laminar ya. Nah kemudian kalau misalnya kita Enkasnya juga sering dibersihkan dengan disinfektan, misalnya alkohol 70%, itu juga bisa membantu. Nah material Enkas yang dulu saya gunakan itu semuanya full kaca ya. Jadi semuanya kaca. Biasanya ada semacam sarung tangan ya. Sarung tangannya itu panjang, jadi dia menjepit lengan gini ya. Nah, biasanya saya juga pakai sarung tangan lagi. Ya. Nah, fungsinya yang sarung tangan itu dia ini apa semacam inilah, semacam lengan-lengan kayak gini, lengan panjang kayak gini, supaya udara itu enggak ini ya, enggak bebas keluar masuk, karena pas kita gerak kan pasti keluar masuk ya. Ininya. Nah, yang harus diperhatikan pertama ukuran Enkasnya ya. Jangan terlalu dekat dengan terlalu pendek gitu ya. Jangan terlalu pendek, karena biasanya kalau terlalu pendek, begitu kita menggunakan bunsen, api bunsennya itu akan panasnya itu diserap oleh kaca dan bisa pecah ya. Karena dulu pernah waktu ini kan pakai Enkasnya pakai kaca akuarium gitu, ternyata pendek. Terus pas kita coba demo gitu, itu pas kuliah ya, pecah Enkasnya. Kacanya pecah gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya material yang bagus itu stainless, kayu atau kaca, saya sih rekomendasikan kaca ya, karena kaca lebih mudah dibersihkan, cuman kelemahannya gampang pecah ya. Kalau misalnya kayu gimana? Nah, kayu itu material ini ya, material organik. Kayu itu dia terbuat dari selulosa yang biasanya kalau kita membersihkannya kurang begitu bersih, dia akan mengundang mikroba ya, jadi kontaminasinya akan tinggi. Jadi kalau kayu harus sering dibersihkan, harus betul-betul dibersihkan. Bisa juga kayu ya untuk misalnya bahan, tapi kayu biasanya bahan penyangganya aja, bahan penyangga yang seperti gini-gininya aja, ini pun terbuat dari kayu ya. Cuman biasanya bagian bawahnya itu enggak kayu, kalau enggak stainless steel, kaca. Ya tadi ya, kadang-kadang kita menggunakan bahan kimia, dan kadang-kadang kalau kayu bahan kimianya terserap, jadi begitu itu masih ada residunya atau sisanya, dan itu bisa mungkin membahayakan kalau misalnya kita bekerja dengan bahan-bahan kimia atau hormon yang toksik gitu ya, yang beracun ya. Jadi kalau saran saya kaca. Entah mungkin kalau yang punya pengalaman silakan ya di share di kolom komentar ya. Terus kalau stainless steel seperti apa? Nah, stainless steel ya pasti mungkin ini ya, kalau bagian bawahnya stainless steel, kemudian pinggirnya, kemudian atasnya kaca ya. Jadi kalau pinggir-pinggirannya kaca seperti ini, kemudian bawahnya stainless steel, Enkasnya itu bagus, karena stainless steel itu dia ini ya mudah dibersihkan, kemudian dia juga tidak tidak meninggalkan residu gitu. Beda dengan kayu yang tadi saya bahas. Kemudian kalau misalnya yang jelas ya, kalau stainless steel, kalau bagian atasnya stainless steel, jadi kita nanam gimana? Nggak bisa tuh ya, kehalang gitu. Biasanya bagian bawahnya, atau misalnya ininya, rangka-rangka yang seperti ininya yang stainless steel. Ya mudah-mudahan itu menjawab ya. Kemudian ada pertanyaan, apakah expand yang sudah terkontaminasi, misalnya kita mensterilisasi expand kemudian ditanam, mungkin hari pertama dan kedua ini masih steril, tapi ketiga selanjutnya itu tiba-tiba ada kontaminasi. Nah, kalau misalnya masih bisa, ini saya juga, ini pengalaman saya ya, daun caladium thalassias, pas awal dia terkontaminasi 1 hari lah, tapi langsung saya sterilisasi lagi ulang ya. Bisa juga gitu. Ini sekarang udah hampir 1 minggu steril. Tapi ada juga ya, kalau misalnya kitanya lagi apes tuh, ini juga malah begitu kita sterilkan dia juga nggak ini ya, nggak
maksudnya itu nggak tumbuh malah berkembang bakterinya, berarti ya memang dari dalam. Nah prinsip media disterilkan lagi kan udah banyak ya, karena kalau kita bekerja dengan agrobakterium transgenik itu kan ada istilahnya kokultivasi gitu ya. Jadi setelah kokultivasi kan bakterinya itu masih ada di dalam eksplan dan itu harus dibunuh. Nah biasanya memang biasanya kalau yang kayak gitu ditambahkan antibiotik di medianya. Nah, itu juga bisa ya untuk sebagai referensi. Oke, ada pertanyaan menarik juga. Apakah pertama media yang terkontaminasi atau misalnya ini kultur yang terkontaminasi itu harus ditambahkan disinfektan ketika kita akan mengautoclave? Jawabannya tidak perlu ya, karena dia akan mati oleh suhu dan tekanan di autoclave gitu. Jadi nggak perlu ditambahkan apa-apa. Bahkan kalau misalnya kita menambahkan sesuatu, takutnya berbahaya juga untuk autoclave. Misalnya kalian tambahkan alkohol gitu, itu kan bisa jadi terbakar di dalam gitu ya. Jadi hati-hati dengan penggunaan autoclave. Kemudian kalau misalnya apakah media yang ini bisa digunakan lagi? Kalau misalnya yang ini nggak bisa digunakan, tapi kalau mau disiramkan ke tanaman bisa ya. Saya juga coba ke tanaman yang ada di lapang dan itu juga subur karena dia masih memiliki sisa-sisa zat hara yang bisa diserap oleh tanaman di lapang ya. Kemudian apakah misalnya kalau misalnya ini media, nah ini kita lihat media terkontaminasi oleh jamur gitu nih, kayak gini bulukan, dan ini terkontaminasi oleh bakteri, apakah medianya bisa di autoclave kemudian digunakan lagi? Jawabannya enggak ya, karena begitu di autoclave itu kan kita ada batas waktunya 20 menit. Berarti kalau misalnya di autoclave ulang itu kan tambah ya. Nah, jadi banyak komponen nutrisi yang rusak, misalnya gula atau asam amino, sehingga bisa jadi itu menyebabkan toksik kepada tanaman atau kultur yang akan kita tanam gitu. Ya mudah-mudahan ini menjawab pertanyaannya, karena lumayan juga banyak nih pertanyaan seperti ini. Dan buat yang mau nanya silakan tulis di kolom komentar ya, atau misalnya nge-DM ke Instagram ya, atau inbox di Facebook atau ke Telegram juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.